Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Kadek Apriliana, Komang Ayutri Indah Pratiwi, dan Niketudina Apriliani. Kami akan memaparkan materi tentang manajemen persediaan dan pengendalian persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan. Mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berhubungan dengan penjualan maupun tingkat produksi. Sehingga, jika ada masalah menyangkut mengenai persediaan, akan langsung berpengaruh terhadap kerugian bisnis. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan yang terakhir yaitu menjamin lancarnya proses produksi. Lalu, adapun manfaat manajemen persediaan. Yang pertama, persediaan yang tepat. Mengetahui dengan tepat berapa banyak persediaan yang dibutuhkan untuk mencegah kekurangan dan kelebihan bahan baku serta produk. Lalu yang kedua, mengatur perputaran. Menjaga perputaran aset untuk memastikan produk tidak rusak, tersimpan untuk waktu yang lama atau menggerogoti modal. 3. Memastikan produk selalu tersedia. Memastikan perusahaan memiliki apa yang konsumen cari untuk mempertahankan kepuasan mereka. Lalu yang keempat yaitu optimalisasi pengaturan gudang. Mengoptimalisasi pengaturan gudang agar mudah diakses sehingga mempercepat proses pengambilan, pengemasan, dan pengiriman terkhusus untuk produk dengan penjualan tertinggi. Yang kelima, pelacakan inventaris. Mampu mengoordinasi persediaan di banyak lokasi perusahaan yang disesuaikan dengan permintaan dan faktor lainnya. Yang keenam, hemat waktu dan biaya. Data yang sudah terkumpul dan dapat dilacak mempermudah kerumitan melakukan penghitungan aset. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan merupakan di mana yang memaksimalkan pengelolaan barang persediaan dengan biaya yang sangat minimal. Karena pada suatu perusahaan terdapat suatu persediaan yang dimana membutuhkan akan perlakuan khusus seperti barang pecah belah ataupun juga barang seperti makanan yang mudah basi ataupun kadaluarsa. Tujuan lain dari manajemen persediaan diantaranya yaitu kemudahan dalam memastikan adanya persediaan melewati safety stock, dapat memberi waktu luang untuk dapat pengelolaan produksi maupun pembelian, dapat mengantisipasi perubahan permintaan ataupun penawaran, dapat menghilangkan atau mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan atau stock control adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi, agar terpenuhi secara optimal sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya resiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang, serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Si pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan atau stock control memiliki beberapa fungsi guna untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi adanya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengantisipasi jika adanya pesanan barang yang salah sehingga barang tersebut harus di-return kembali. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Yang keempat, memperoleh untung dari pembelian yang dilakukan berdasarkan quantity discount atau potongan kuantitas. Yang kelima, sebagai penyimpanan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman. Hal ini memberi kemudahan bagi perusahaan jika bahan baku atau barang sedang tidak tersedia di pasaran karena kehabisan stok. Kemudian yang keenam, memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan adanya ketersediaan barang yang dibutuhkan konsumen.
Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan pengendalian persediaan. Tujuan dilakukannya pengendalian persediaan dinyatakan sebagai usaha perusahaan. Yang pertama, untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, untuk menjaga kualitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan yang pertama, kemungkinan barang bahan baku dan penolong menjadi langka sehingga sulit diperoleh. Yang kedua, kemungkinan supplier terlambat mengirim barang yang dipesan. Yang ketiga, untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Prinsip-prinsip pengendalian persediaan. Sistem dan teknik pengendalian persediaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, persediaan dicipta dari pembeli. Yang kedua, persediaan berkurang melalui penjualan dan perusakan. Yang ketiga, perkiraan yang tepat atas penjualan dan produksi. Yang keempat, kebijakan manajemen. Yang kelima, pemesanan bahan. Yang keenam, pencatatan persediaan. Kesimpulan, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan. Persediaan di sini memuat arti beragam. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang dipikirkan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam produksi barang. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi. Dalam melakukan pengendalian persediaan dalam perusahaan manufaktur adalah kapan pemesanan barang harus kembali dilakukan, berapa banyak barang yang harus dipesan, dan berapa rata-rata nilai persediaan yang harus dijaga atau disimpan dalam gudang. Penerapan pengendalian persediaan dalam suatu perusahaan dilakukan agar diperoleh jumlah yang tetap dan kualitas yang terbaik dari barang-barang yang tersedia dalam gudang pada waktu yang dibutuhkan, yaitu saat barang akan dikeluarkan dari dalam gudang dengan biaya yang dikeluarkan minimum sehingga perusahaan memperoleh keuntungan.